konvensional merupakan sistem perbankan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bunga atau interest dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan. Dalam sistem ini, bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau nasabah dengan pihak yang membutuhkan dana atau nasabah peminjam. Bank akan memberikan bunga atas simpanan yang disimpan oleh nasabah dan mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip utama dalam perbankan syariah ialah larangan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam perbankan syariah, produk dan layanan keuangan disusun agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dimulai dari peraturan mengenai Bank Indonesia yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 1999, yang mana pada UU ini Bank Indonesia dijadikan bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, secara umum mengenai perbankan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, di mana undang-undang ini mengatur tentang perbankan yang ada di Indonesia, termasuk mengenai prinsip dan operasional bank yang ada di Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi serta mendukung pembangunan negara. Nah, selanjutnya mengenai perbankan syariah sendiri itu diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, di mana undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah yang memberikan dasar hukum bagi bank syariah yang ada di Indonesia, yang operasionalnya itu berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba dan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yang mana undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi barang ataupun jasa, termasuk dalam sektor perbankan, agar tidak terjadinya penipuan ataupun kerugian terhadap konsumen. Nah, selanjutnya peraturan perbankan itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau disingkat dengan PBI. Peraturan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mengatur lebih rinci mengenai operasional Bank Indonesia sebagai kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Adapun peraturan lainnya mengenai peraturan perbankan yang ada di Indonesia itu diatur dalam Peraturan OJK, yang mana peraturan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, maupun asuransi, yang pastinya untuk memastikan sistem keuangan yang stabil dan sehat, serta terlindungnya kepentingan konsumen. Nah, selanjutnya mengenai peraturan perbankan syariah itu diatur dalam Fatwa MUI, yang mana pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini terkait berbagai permasalahan hukum Islam, termasuk dalam bidang perbankan syariah, untuk memberikan panduan yang sesuai dengan ajaran Islam pastinya. Baik, materi berikutnya yaitu tujuan peraturan perbankan syariah. Yang pertama ada melindungi hak nasabah, yaitu memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, yaitu memfasilitasi perkembangan sektor ekonomi yang berbasis syariah. Kemudian yang ketiga ada menjaga stabilitas keuangan, yaitu mengurangi risiko sistemik dan menciptakan lingkungan perbankan yang sehat. Ada jenis-jenis perbankan, dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada fungsi, kepemilikan, dan kegiatan usaha. Yang pertama ada fungsi, yaitu ada beberapa bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua itu ada kepemilikan, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank campuran, dan bank milik koperasi. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan usaha, yaitu ada bank retail, bank komersial, dan bank investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perbankan syariah. Yang pertama itu ada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah menyediakan produk simpanan seperti tabungan dan deposito, dan juga pembiayaan, murabahah, dan ijoroh yang sesuai dengan syariah Islam. Contohnya itu ada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Yang kedua itu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa kita kenal dengan BPRS. BPRS ini menawarkan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM
agar lebih fleksibel dalam produk dan layanan dibandingkan bank umum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa aja sih produk perbankan syariah. Yang pertama itu ada tabungan syariah. Yang kedua, deposito syariah. Dan yang ketiga, pegadaian syariah. Yang keempat, giro syariah. Dan yang kelima, pembiayaan syariah atau yang biasa kita kenal dengan ijarah. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan dengan perbankan konvensional. Perbedaan prinsip yang syariah berbasis pada keadilan dan etika transaksi, yang konvensional berbasis pada bunga dan keuntungan semata. Kelebihan perbankan syariah adalah transparansi, risiko terukur, dukungan komunitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Kekurangan perbankan syariah adalah pemahaman yang kurang mendalam tentang produk syariah di kalangan masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan.